Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan Khilafiyah dalam Islam. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Malik Al-Ghifari. Kemudian ada teman saya, Praditya Fauzan Ghifari. Kemudian Nurah Halimah Agustina. Dan Rio Fatahillah Lontaan. Baik. Yang pertama adalah pengertian Khilafiyah. Khilafiyah dalam bahasa sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan, ataupun sikap. Masalah khilafiyah adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati oleh para ulama. Perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam bukan hanya terdapat dalam masalah fikih saja, tetapi khilafiyah juga melingkupi berbagai macam hal. Khilafiyah atau ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam perkara apa saja, termasuk dalam masalah-masalah pandangan agama adalah hal yang sangat wajar. Sebenarnya, ketidaksepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam terkadang hanya pada tataran yang sempit. Bahkan, seringkali hanya perbedaan penggunaan istilah, tapi tidak jarang pula tataran perbedaannya yang luas, yaitu antara halal dan haram. Kemudian adalah khilafiyah pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, para sahabat mendengarkan ajaran agama dari Rasulullah, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sendiri. Secara lisan dari Rasulullah sendiri yang dikenal dengan hadis qauli. Kemudian ada melihat praktek Rasulullah dengan hadis fi'li, dan terkadang juga sahabat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang boleh jadi diakui oleh Rasulullah yang terkenal dengan sebutan hadis takriri. Pada saat Rasulullah mengerjakan sesuatu, para sahabat meniru begitu saja tanpa mengetahui apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah tersebut hukumnya wajib ataupun sunnah. Para sahabat menyaksikan Rasulullah sholat, mereka langsung mengikutinya. Mereka langsung mendirikannya. Menyaksikan Rasulullah melaksanakan ibadah haji, mereka pun juga langsung menirunya. Dan ketika mereka melihat Rasulullah berwudu, mereka pun juga langsung menirunya. Demikian kebanyakan perilaku Rasulullah tanpa disertai penjelasan apakah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah tersebut hukumnya wajib ataupun sunnah dan sebagainya. Keadaan tersebut berlangsung sampai Rasulullah wafat. Sehingga setelah Rasulullah wafat, terjadilah khilafiyah di kalangan para sahabat yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kemudian, faktor penyebab khilafiyah akan diterangkan oleh Praditya Fauzan Ghifari. Kepada Saudara Fauzan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Faktor penyebab khilafiyah. Faktor penyebab khilafiyah ada 4. Yang pertama itu adalah teks agama yang tidak qat'i. Dalam sumber ajaran Islam sering ditemukan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang bersifat dani al-dalalah atau memiliki berbagai kemungkinan makna. Di antara ayat Al-Quran yang bersifat dani al-dalalah adalah ayat 228 surat Al-Baqarah. Yang kedua adalah teks agama yang kontradiksi. Banyak teks agama, khusus teks hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, baik kitab hadis sahih maupun kitab sunan, yang memiliki kontradiksi makna matan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Dalam masalah-masalah tertentu, di antara teks hadis yang saling kontradiksi makna matan tersebut adalah teks hadis tentang membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Yang ketiga adalah perbedaan dalam memahami hakikat sumber agama. Perbedaan dalam masalah ini adalah perbedaan ulama mujtahid dalam menetapkan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bahkan ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam di samping Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas adalah Al-Masalih, Al-Mursalah, Amal Ahal, Al-Madinah, atau praktek penduduk Madinah, dan sebagainya. Yang keempat, perselisihan mengenai sahih atau tidaknya hadis. Perselisihan dalam hal ini sering terjadi sebab beberapa sanad atau perawi hadis ada yang diperselisihkan nilainya oleh ahli hadis si A. Misalnya, sebagai perawi hadis dapat diterima riwayatnya oleh sebagian ahli hadis dan ia ditolak riwayatnya oleh ahli hadis yang lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah solusi terhadap masalah khilafiyah yang akan diterangkan oleh Rio Fatahillah Lontaan. Kepada Saudara Rio, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Solusi terhadap masalah khilafiyah. Menurut ulama hadis, bila terdapat hadis yang saling bertentangan makna dalam suatu persoalan, maka dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama al-tarjih. Dari segi bahasa, al-tarjih adalah menguatkan. Sebagai solusi dalam masalah hadis adalah melakukan penelitian pada semua hadis yang saling bertentangan untuk mengetahui mana hadis yang bernilai sahih dan mana hadis yang bernilai daif, dan mana hadis yang bernilai lebih sahih dan mana hadis yang bernilai sahih saja, mana hadis yang bernilai mutawatir dan mana hadis yang bernilai ahad. Yang kedua, al-jam'u. Al-jam'u dari segi bahasa berarti mengumpulkan dalam kaitan dengan hadis-hadis yang bertentangan dari segi makna. Yang dimaksud dengan al-jam'u adalah mengkompromikan makna hadis yang bertentangan sehingga tidak terlihat lagi bertentangan. Yang ketiga, nasfi mansukh. Menurut ulama hadis, nasfi mansukh hadis adalah membatalkan atau menghapus berlakunya hukum yang ditetapkan terlebih dahulu dengan adanya atau munculnya hukum baru yang ditetapkan setelahnya. Hadis yang diketahui lebih dahulu muncul dianggap berakhir masa berlakunya dan hadis yang muncul belakangan mulai diberlakukan. Selanjutnya, sikap dalam menyikapi khilafiyah. Syai Mustawa al-Adawi Haizahullah berkata, ada banyak permasalahan yang para ulama berlapang dada dalam menyikapi perselisihan di dalamnya, karena ada beberapa pendapat ulama di sana. Setiap pendapat bersandar pada dalil yang sahih atau pada kaidah asal yang umum, atau kepada kias jali. Maka dalam permasalahan yang seperti ini, tidak boleh kita menganggap orang yang berpegang pada pendapat lain sebagai musuh. Tidak boleh juga menggelarinya sebagai ahli bid'ah atau menuduhnya berbuat bid'ah, sesat dan menyimpang. Bahkan selayaknya, kita mentoleransi setiap pendapat selama bersandar pada dalil sahih, walaupun kita menganggap pendapat yang kita pegang itu lebih tepat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ucapan sebagian orang bahwa masalah khilafiyah itu tidak boleh diingkari, tidaklah benar. Dan pengingkaran biasanya ditunjukkan kepada pendapat, fatwa, atau perbuatan. Dalam pengingkaran pendapat, jika suatu pendapat menyelisihi sunnah atau ijma yang telah dikenal kebenaran nukilannya, maka pendapat tersebut wajib untuk diingkari menurut kesepakatan para ulama. Meskipun tidak secara langsung pengingkarannya menjelaskan lemahnya pendapat tersebut dan penjelasan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan dalil. Ini juga merupakan bentuk pengingkaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio. Selanjutnya adalah contoh khilafiyah dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Nur Halimah Agustina. Kepada Saudara Imah, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Contoh khilafiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membaca basmalah, apakah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Menurut mazhab Hanafiyah, disunahkan membaca basmalah secara lirih bagi imam dan makmum, atau yang sedang sholat sendirian. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak diwajibkan untuk membaca bismillah dalam Al-Fatihah karena bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Membaca basmalah itu untuk mencari tabaruk. Dalam pendapat lain, di mazhab Syafi'i, wajib bagi imam dan makmum serta munfarid untuk membaca basmalah di setiap rakaatnya, baik itu dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, boleh tidaknya perempuan yang sedang haid atau seseorang yang sedang junub untuk masuk atau berdiam di masjid. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi, yang beranggapan bahwa haram hukumnya seseorang yang sedang haid atau sedang junub untuk memasuki di masjid. Ini dijelaskan dalam dalil kitab Al-Majmu', yaitu bagi orang haid dan nifas haram hukumnya menyentuh dan membawa Al-Quran atau berdiam di masjid. Semua itu disepakati. Pendapat kedua menyatakan seseorang perempuan haid boleh memasuki masjid dengan alasan tertentu, misalnya hanya melewati atau mengambil sesuatu di masjid, tetapi tidak boleh berdiam lama di masjid. Ini sesuai dalil An-Nisa ayat ke-43, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula orang yang junub, kecuali sekedar lewat sampai kalian mandi.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah serangkaian penjelasan daripada khilafiyah dalam Islam. Semoga teman-teman semua dapat mengerti mengenai materi khilafiyah dalam Islam ini sendiri. Akhir salam, bila taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.